berganda dan sederhana. Nah, di sini ada kelompok kami yaitu Lara Selviani, Wilanda Puspasari, dan Tiara Septriani. Di sini kami akan menjelaskan materi tersebut. Baiklah, saya akan memaparkan materi dari kelompok 2 untuk memenuhi tugas data mining yang berjudul metode forecasting dengan menggunakan algoritma linear regression sederhana dan linear regression berganda. Baiklah, di sini ada sedikit pengertian data mining. Data mining didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Data mining juga dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari bongkahan data besar atau membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, forecasting. Forecasting adalah peramalan forecasting seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan suatu bentuk model matematis. Lalu analisis regresi adalah teknik statistik untuk pemodelan dan investigasi hubungan dua atau lebih variabel. Yang sering dipakai dan paling sederhana adalah linear registrasi sederhana. Dalam analisis regresi adalah satu atau lebih variabel independen yang bisa diwakili dengan notasi X dan satu variabel respon yang bisa diwakili dengan notasi Y. Sesuai namanya, hubungan antara dua variabel ini bersifat linear. Lalu, ini adalah rumus untuk linear regression sederhana. Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y nilai ramalan periode ke T, A intercept, B slope dari garis kecenderungan merupakan tingkatan perubahan. X indeks waktu, buka kurung, T sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. N adalah bayangan periode waktu. Komponen pada linear registrasi ada 3, yaitu sebagai intercept, B sebagai slope, dan X sebagai indeks waktu. Persamaan untuk mendapatkan nilai A dan B adalah A sama dengan sigma Y, buka kurung, sigma X kuadrat, tutup, lalu dikurang dengan sigma X, lalu sigma XY dibagi dengan N, sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X kuadrat. Lalu untuk yang B, N sigma XY dikurang sigma X, sigma Y dibagi dengan N, sigma X2 dikurang dengan sigma X2. Ini adalah langkah-langkah metode yang diusulkan berdasarkan linear registrasi sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan dataset yang terdiri dari data training dan data testing. Yang kedua, pembuatan model linear regresi. Model dibuat berdasarkan data training. Langkah pembuatan model sebagai berikut. A. Langkah 1, hitungan X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. B. Langkah 2, hitung A dengan menggunakan persamaan 2 dan B menggunakan persamaan 3. C. Langkah 3, buatkan model persamaan linear regresi sederhana. D. Langkah 4, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. 3. Pengujian performa berdasarkan model prediksi yang telah dibuat dengan input data testing, mean absolute
percentage error, MEF merupakan metode yang digunakan untuk menilai tingkat keakuratan. Lalu MAFE atau MEF sama dengan sigma kuadrat Y dikurang Y kuadrat dikali 100 dibagi Y lalu dibagi lagi dengan N. Y hasil prediksi, Y data akurat. Lalu selanjutnya prediksi jumlah mahasiswa registrasi per semester menggunakan linear registrasi pada Universitas Ihsan Gorontalo. Tabel pertama adalah dataset penelitian Prodi Teknik Informatika. Tahun akademik 2014 sampai dengan 2018. Untuk semester diambil genap dan ganjil. Jumlah mahasiswa registrasi orang adalah 1,557, 1,353, 1,494, 1,398, 1,508, 1,297, 1,438, 1,278. Lalu tabel yang kedua adalah perhitungan X2 dan XY Prodi Teknik Informatika. Tahun akademik 2014 sampai dengan 2015 semester ganjil, jumlah mahasiswa registrasi ini 1,557, jumlah mahasiswa registrasi semester berikutnya 1,35. XY 2 juta 106,721. X2 2.424,249. Tahun berikutnya genap 1,353, 1,494, XY 2 juta 021,382. Untuk mendapatkan hasil 2.106 ini, 721 ini adalah 1,557 dikali 1,557. Ini dia hasilnya. Inilah nilai dari keseluruhan perhitungan X2 dan XY Prodi Teknik Informatika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk perhitungan dari nilai XY dan X2. Perhitungan nilai A dengan menggunakan persamaan 2 dan nilai B menggunakan persamaan 3. A sama dengan 9.775 buka kurung 1,446,515 dikurang dengan 10.045 lalu 13.996,467 lalu 7 dibagi dengan 14.46,515 dikurang dengan 10.045 2.
Untuk hasil dari perkurangannya adalah 141399431625 dikurang dengan 1405945110115 lalu dibagi 10 12 57 95 dikurang dengan 10 09 02 025 sama dengan hasil 80 49 20 6 10 dibagi dengan 35 58 10 dan B. Dan ini untuk hasilnya total keseluruhan adalah 0,60 3291. Lalu selanjutnya C. Buatlah model persamaan linear registrasi sederhana dengan menggunakan persamaan 1. Y sama dengan 2261,775 ditambah min 0,603291X. D. Lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat, misalnya akan mencari nilai Y semester ganjil 2018 sampai dengan 2019 dengan X semester genap 2017 sampai dengan 2018 sama dengan 1,287 Y sama dengan 2261, dengan 775 ditambah dengan min 0,603291 lalu 1287 sama dengan 1485. Lalu tabel ketiga, pengujian performa berdasarkan model prediksi yang telah dibuat dengan input data testing dengan output map dengan menggunakan persamaan 4 untuk melakukan pengujian performa model yang sudah dibuat, maka dilakukan prediksi dengan menggunakan dataset pada prodi Teknik Informatika mulai dari semester genap tahun akademik 2014 sampai dengan 2015 sampai dengan semester genap 2017 sampai 2018, di mana data untuk variabel X adalah data pada semester sebelumnya dengan hasil perhitungan sebagai berikut. Ini adalah tabel tahun akademik semester, dataset semester sebelumnya X, data akurat Y, data prediksi Y, selisih Y dikurang Y, untuk error map persen, ini nilainya dan total 29,66, ini untuk perhitungan. Untuk perhitungan map 29,6x 29,66 dikali 100% dibagi 7 sama dengan 4,24%. Lalu ini adalah tabel keempat, dataset penelitian prodi ilmu hukum. Berdasarkan hasil pengujian tingkat error, prediksi mahasiswa registrasi untuk prodi Teknik Informatika didapatkan hasil 4,24% atau tingkat akurasi sebesar 95,76%. Tahapan yang sama dilakukan untuk dataset prodi ilmu hukum dengan dataset sebagai berikut. Ini adalah tabel dataset penelitian prodi hukum untuk tahun akademik 2014 sampai dengan 2018 semester genap ganjil. Ini adalah nilai untuk keseluruhan semester jumlah mahasiswa registrasi orang. Lalu tahap pengujian performa berdasarkan model prediksi yang telah dibuat dengan input data testing dengan output map dengan menggunakan persamaan 4. Tabel 6, perhitungan tingkat error map prodi ilmu hukum.
tahun akademik 2014 sampai dengan 2018 semester genap dan ganjil, dataset semester sebelumnya X. Ini untuk nilai, data akurat, data prediksi Y, selisih X dikurang Y, error map persen, total adalah 53,81. Map 53 di 53,81 dikali 100 dibagi 7 sama dengan 7,69. Berdasarkan hasil pengujian tingkat error prediksi mahasiswa registrasi untuk prodi hukum didapatkan hasil semester 7,69 atau tingkat akurasi sebesar 92,31. Nah, baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tiara. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi algoritma selanjutnya yang kedua, regresi linier berganda. Yang pertama di sini ada asumsi analisis regresi linier. Yang pertama, data Y berskala minimal interval, data X berskala minimal nominal. Jika data X berskala nominal atau ordinal, harus menggunakan bantuan variabel dummy. Yang kedua, eksistensi untuk setiap nilai dari variabel X yang tetap. Y adalah variabel random dengan distribusi probabilitas tertentu yang mempunyai mean dan variance. Yang ketiga, nilai Y secara statistik saling bebas. Yang keempat, linearitas. Nilai rata-rata Y adalah sebuah fungsi garis lurus dari X. Yang kelima, homoskedasticity. Varians dari Y adalah sama pada beberapa X. Yang keenam, distribusi normal pada beberapa nilai tertentu XY mempunyai distribusi normal. Sini ada regresi linier berganda. Model regresi linier berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas modelnya. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2 ditambah beta 3 dikali X3. Di mana Y variabel terikat, XI variabel bebas, beta 0 intercept, beta I koefisien regresi. Model pendugaannya adalah Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah BK dikali XK. Misalkan model regresi dengan kasus dua perubahan bebas X1 dan X2, maka modelnya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 dikali X2. Dari hasil metode kuadrat terkecil didapatkan persamaan normal. NB0 ditambah B1 sigma X1I ditambah B2 sigma X2I ditambah BK sigma X di sigma XKI sama dengan sigma YI. B0 sigma X1I ditambah B1 sigma X1I kuadrat ditambah B2 sigma X1I kali X2I ditambah BK sigma X1I dikali KI sama dengan sigma X1I YI. B0 sigma XKI ditambah B1 sigma XKI X dikali X1I ditambah B2 sigma XKI X2I. BK sigma XKI kuadrat sama dengan sigma XKI YI. Menaksir koefisien regresi dengan menggunakan matriks. Tahapan perhitungan dengan matriks membentuk matriks A, B, dan G. A sama dengan N sigma X1I sigma X1I dan B, B0, B1, BK, G, G0 sama dengan sigma YI, G1 sama dengan sigma X1I YI, GK sigma XKI YI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan menunjukkan
hasil pemaparan dari saudari saya Septriani. Perkenalkan, saya Wilanda Puspasari. Baiklah, sini saya akan membahas regresi linear berganda. Di sini saya akan melanjutkan hasil pemaparan dari saudari saya Tiara Septriani. Baiklah, sini saya akan menjelaskan menaksir koefisien regresi dengan menggunakan matriks. Untuk membentuk persamaan normal dalam bentuk matriks AB sama dengan G, perhitungan matriks koefisien B sama dengan A-1 G. Metode penugaan parameter regresi dengan metode kuadrat terkecil, misalkan model terdiri dari dua variabel bebas sigma n i sama dengan 1 i kuadrat sama dengan sigma n i sama dengan 1 buka kurung y kurang bo kurang b1 x1i dikurang b2 x2i tutup kurung kuadrat. Tahapan penugaannya dilakukan turunan pertama terhadap b0, b1 dan b2. A sama dengan sigma i kuadrat dibagi ABO sama dengan min 2 buka kurung YI dikurang BO dikurang B1 X1I dikurang B2 X2I. Sigma I kuadrat dikurang AB1 sama dengan min 2 buka kurung YI kurang BO dikurang B1 X1I dikurang B2 X2I tutup kurung X1I. Sigma I kuadrat dibagi AB2 sama dengan min 2 buka kurung YI dikurang BO dikurang B1 X1I dikurang B2 X2I tutup kurung X2I. Model penugaan parameter regresi ketika persamaan hasil penurunan disamakan dengan 0. Di sini rumusnya NB0 plus B1 sigma XI1 plus B2 sigma XI2 sama dengan sigma YI. B0 sigma X1I plus B1 sigma XI1 kuadrat plus B2 sigma X1I XI2 sama dengan sigma X1I YI. Kemudian BO sigma X2I plus B1 sigma X1I1 X2I plus B2 sigma XI2 kuadrat sama dengan sigma 2I YI. Di mana nilai B dan nilai B1 dan B2 dapat diperoleh dengan memakai aturan-aturan dalam matriks. B1 sama dengan sigma n i sama dengan 1 x2 kuadrat dikali sigma n i sama dengan 1 x1y dikurang sigma n i sama dengan 1 x1 x2 dikali sigma n i sama dengan 1 x2y dibagi sigma n i sama dengan 1 x1 kuadrat dikali sigma n i sama dengan 1 x2 kuadrat dikurang sigma x i sama dengan 1 x1 x2 kuadrat. B2 sigma n i sama dengan 1 x1 kuadrat dikali sigma n i sama dengan 1 x2y dikurang sigma n i sama dengan 1 x1 x2 dikali sigma n i sama dengan 1 x1y dibagi sigma n i sama dengan 1 x1 kuadrat dikali sigma n i sama dengan 1 x2 kuadrat dikurang sigma n i sama dengan 1 x1 x2 kuadrat. B0 sama dengan Y dikurang B1 X1 dikurang B2 X2. Uji kecocokan model. Dengan koefisien determinasi, R kuadrat sama dengan JKR dibagi JKD. R kuadrat menunjukkan proporsi variasi total dalam respon Y yang dapat diterangkan oleh model. Akad R kuadrat sama dengan R. R merupakan koefisien korelasi antara Y dengan kelompok X1, X2, X3 sampai dengan selanjutnya yang terakhir itu XK. Dengan pendekatan analisis seragam, tahapan ujiannya hipotesis sama dengan HO dibagi B sama dengan 0, H1 dibagi B sama dengan 0, di mana B sama dengan matriks B0, B1, B2, dan sampai dengan BK. Kemudian tabel analisis seragam. Di sini ada 5 kolom terdiri dari komponen regresi SSDB, MS, dan FHITO. Regresi JKR, komponen regresi
SSJKR DBK MSJKR dibagi K F hitung JKR dibagi K dibagi S kuadrat. Galat komponen regresi galat SSJKG DB N dikurang K dikurang 1 MS S kuadrat sama dengan JKG dibagi NK dibagi N kurang K dikurang 1. Hitungnya kosong. Total dari kelima tabel itu SS JKT DB N kurang 1. Uji parsial koefisien regresi. Tahapan ujiannya hipotesis sama dengan HO dibagi BJ sama dengan 0, H1 dibagi BJ sama dengan 0, di mana BJ merupakan koefisien yang akan diuji. Statistik uji T sama dengan B kecil J BJ dikurang BJ dibagi S akar CJJ, di mana BJ nilai koefisien BJ, S di mana akar JKG dibagi N kurang K dikurang 1, dan CJJ nilai matriks A-1 ke JJ. Baiklah, sedikit penjelasan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kami Melin Permatasari. Nah, di sini saya Melin Permatasari akan melanjutkan penjelasan dari Wilanda Puspasari. Nah, di sini juga ada uji parsial koefisien regresi. 3 pengambilan keputusan. Jika H0 ditolak, maka T dihitung lebih dari T alpha per 2 buka kurung DB sama dengan N kurang K kurang 1 tutup kurung. Nah, pada taraf kepercayaan alpha, nah di sini ada juga model terbaik, pemilihan model terbaik. Nah, 1 all possible registration. Pada tahapan pemilihan, tuliskan semua kemungkinan model registrasi dan kelompokkan menurut banyaknya variabel bebas. Menurut model registrasi, menurut besarnya R kuadrat. Nah, di sini R kuadrat itu menunjukkan variasi total dalam respon yang dapat diterangkan oleh model-model itu sendiri. Adapun di sini ada periksalah untuk setiap kelompok apakah terdapat satu pola variabel yang konsisten. Nah, maka lakukan analisa terhadap kenaikan R kuadrat pada tiap kelompok. Di sini ada contoh pemilihan model terbaik. Akan dianalisis oleh model regresi yang terdiri dari 4 variabel bebas dalam pembagian kelompoknya. Nah, di sini ada Y sama dengan beta 0. Nah, kelompok A terdiri dari koefisien intercept. Sedangkan Y sama dengan B0 plus beta 1 X1, kelompok B yang terdiri dari satu variabel bebas. Nah, di sini ada juga Y0 plus beta I XI plus BJ XJ, kelompok C yang terdiri dari 2 variabel bebas. Di sini ada juga kelompok D yang terdiri dari 3 variabel bebas, yaitu Y sama dengan beta 0 plus beta I XI plus beta J XJ plus beta K XK. Nah, adapun kelompok E yang terdiri dari 4 variabel bebas. Nah, di sini ada X sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus beta 4 dan X4. Nah, pemilihan model terbaik persamaan regresi yang menduduki posisi utama dalam setiap kelompok adalah, nah, kelompok B tadi pada model regresinya yaitu Y sama dengan F buka kurung 4X. Nah, di sini R kuadratnya adalah 67,5%, sedangkan kelompok C menduduki model regresi yaitu Y plus F X1 X2. Nah, R kuadratnya adalah 97,9%. Sedangkan Y sama dengan F X1 dan X4 pada model regresi C, yaitu R kuadratnya yaitu 97,2.
Nah, pada kelompok D di sini model regresinya yaitu Y sama dengan F X1, X2, X3. Nah, pada R kuadratnya di sini kelompok D memiliki R kuadrat yaitu 98,234%. Pada kelompok E di sini model regresinya adalah Y sama dengan F, X1, X2, X3, dan S4, yaitu R kuadratnya 98,237%. Nah, persamaan terbaiknya yaitu adalah Y sama dengan F, X1, dan X4. Jadi, model regresi yang terbaik yaitu diduduki oleh kelompok C. Nah, kelompok C ini pada model regresinya ada Y sama dengan F, X1, dan X4, yaitu pada X kuadrat yaitu 97,2. Nah, adapun pemilihan model terbaik yang memiliki model backward elimination procedure. Nah, pada tahap pemilihannya, di sini tuliskan persamaan regresi yang mengandung semua variabel. Jadi semua variabel ya. Nah, 2 dihitung nilai T parsialnya. Pada 3 banding nilai T parsialnya. Nah, jika TL kurang dari T0, maka buang variabel L yang menghasilkan TL, kemudian hitung kembali persamaan regresi tanpa menyertakan variabel L. Nah, B, jika L lebih dari TO, maka ambil persamaan regresi tersebut. Seperti ini, contohnya, akan dianalisis model regresi yang terdiri dari 4 variabel bebas. Nah, pada model regresi ini yang mengandung semua variabel bebas. Nah, contohnya Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1, beta 2 X2, beta 3 X3, beta 4 X4. Nah, pada model persamaan regresinya yaitu Y sama dengan F buka kurung X1, X2, X3, dan X4. Pada T parsialnya adalah pada F-nya yaitu 157,266. Nah, pada X1 yaitu 4,337. Pada X2-nya 0,49 dan X3 0,018. Pada X4-nya yaitu 0,041. Nah, di sini ada juga persamaan regresi Y sama dengan F buka kurung X1, X2 sampai dengan X4 aja ya. Nah, di sini T parsial F-nya yaitu 166,83. Nah, sedangkan T parsialnya yaitu X1 menduduki 1,54,008. Nah, X2-nya yaitu 5,026. Pada X4-nya yaitu 1,863. Nah, di sini ada juga persamaan regresi Y sama dengan X1, dan X2. Nah, pada F-nya yaitu 229,5. Nah, di sini ada step 3 yaitu step Swiss regression procedure. Nah, tahap pemilihannya juga hitung kolerasi setiap variabel bebas terhadap variabel Y. Variabel bebas yang dengan nilai kolerasi tertinggi masukkan dalam model regresi. Nah, syarat uji F menunjukkan variabel ini berpengaruh nyata terhadap regression procedure. Nah, hitung kolerasi parsial setiap variabel bebas tanpa menyertakan variabel bebas yang telah masuk model. Masukkan variabel bebas dengan kolerasi parsial tertinggi ke dalam model dan dihitung nilai T parsial terhadap yang telah masuk model. Jika tidak berpengaruh nyata, maka keluarkan dari model tersebut. Kembali ke langkah I ini tadi. Nah, di sini ada pula contohnya, yaitu akan ada contohnya pemilihan model terbaik juga akan dianalisis oleh model regresi yang terdiri dari 4 variabel bebas juga. Nah, di sini modelnya yaitu variabel. Nah, variabelnya adalah RIY dengan kolerasi 0,731. Dan variabel R2Y
dengan kolerasi 0,816. Pada variabel R3Y yaitu min 0,535. Pada variabel R4Y di sini kolerasinya adalah min 0,821. Pada F-nya model referensi pada model referensinya yaitu Y sama dengan 4 buka kurung X4 yaitu F-nya 22,798. Nah, pada variabel R1Y4 pada kolerasinya yaitu 0,915. Pada variabel R2Y4 yaitu kolerasinya 0,017. Nah, pada variabel ketiga yaitu R3Y4 pada kolerasinya 0,801. Nah, F-nya yaitu model variabel Y sama dengan F X1, X4. F-nya yaitu atau hasilnya yaitu ya 1,76,627. Nah, pada variabel R2Y14 kolerasinya 0,358. Sedangkan T parsialnya yaitu X1 sama dengan 108,2. Nah, pada Y sama dengan F X1, X2, X4. Nah, di sini F-nya adalah 1,66,832. Nah, T parsialnya yaitu X1 154,008, sedangkan X2 5,026, sedangkan X4-nya 1,83. Sedangkan variabel R3Y 124 yaitu kolerasinya 0,00002. Nah, di sini ada juga model Y sama dengan F X1 dan X2. Nah, di sini ada juga nilainya yaitu 229,504. Nah, pada model terbaik dari variabel ini yaitu diduduki dengan model terbaik Y sama dengan F X1 dan X2 yaitu dengan nilai 229,504. Nah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.